Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu kembali dengan Kak Gebi dan Kaeta pada hari ini ibadah Minggu Pelayanan Anak tanggal 17 Oktober 2021. Hari ini Kak Gebi mengajak adik-adik untuk ibadah. Sebelumnya kita akan bersatu teduh sejenak, lipat tangannya, tutup matanya saat teduhnya dimulai. Saat teduh selesai, Kak Gebi mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pekat PA. Nah, hari ini Kak Gebi mengajak adik-adik untuk menyanyikan 2 buah lagu sukacita. Yang pertama yaitu Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Yang kedua, Sungguh Alangkah Baiknya, Sungguh Alangkah Indahnya. Jangan lupa ya pakai gerakannya, ikutin Kak Gebi.
Sebelumnya kita sudah menyanyikan 2 buah lagu sukacita. Sekarang KGB mengajak adik-adik untuk duduk manis karena kita akan berdoa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Segala puji syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal dengan hingga akhirnya. Berkati adik-adik klien agar mau duduk manis mengikuti ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya Kak Gibi mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Kidung Ceria dari Kidung Ceria 201. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai. Adik-adik, kita mau masuk firman Tuhan. Sebelumnya kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan Kak Eta. Berkati Kak Eta dalam membawakan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu terus bertumbuh dalam kehidupan adik-adik. Berkati adik-adik juga agar mau duduk manis mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi pada hari ini. Nah adik-adik, kita mau masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum? Oh iya, Alkitabnya udah disiapkan atau belum? Kalau sudah, duduk yang manis, tidak ada yang ngobrol lagi. Pembacaan kita hari ini yaitu dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Nah, pembacaan Alkitab kakak dibantu oleh teman kalian dari sektor Immanuel. Pembacaan Alkitab pada hari ini Minggu 17 Oktober terambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi, kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, kitab Kejadian adalah salah satu kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Selain kitab Kejadian, ada juga kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Jadi kitab Taurat itu ada 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Bacaan kita pada hari ini yaitu dari kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 yang mau menceritakan tentang Yakub dan keluarganya. Nah adik-adik, kakak punya gambar loh. Kita lihat yuk. Inilah Bapak Yakub. Bapak Yakub dia tinggal di Kanaan. Tinggal bersama keluarganya.
Bapak Yakub mempunyai anak-anak 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Adik-adik tahu nggak nama anak-anaknya yang Bapak Yakub? Anak-anak Bapak Yakub yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, Yehuda, Dan, Gad, Asyer, Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Dan 1 anak perempuan yaitu bernama Dina. Setiap pagi saudara-saudara Yusuf, ini kita lihat gambarnya, mereka menggembalakan domba. Ya. Nah, dari sekian banyak anak-anak Yakub, itu ada 1 anak yang bernama Yusuf. Dia adalah anak kesayangan Bapak Yakub. Nah, karena kesayangan anak Bapak Yakub, kemudian Yusuf diberikan baju yang baru. Yuk, kita lihat ya, Bapak Yakub memberikan baju baru, yaitu jubah yang bagus. Nah, pada waktu Yusuf diberikan baju yang baru oleh bapaknya, saudara-saudaranya iri kepadanya. Lalu karena iri, mereka benci sama Yusuf. Sampai mereka tidak mau bicara lagi dengan Yusuf. Nah, adik-adik, mereka benci. Kemudian ini ada gambarnya, yaitu bajunya Yusuf dibuka oleh saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, tema bacaan kita hari ini yaitu berani berkata benar. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus hidup rukun kepada saudara, kepada kakak, adik, kepada teman, atau siapa saja kita harus hidup rukun. Nah, adik-adik tentu ingatkan lagu sekolah minggu, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Nah, adik-adik, kalau Tuhan yang meminta bahwa kita harus hidup rukun, berarti kita harus patuh, kita harus taat kepada firman Tuhan. Siapa ya di antaranya adik-adik ada yang suka bertengkar dengan kakak atau dengan adik? Nah, adik-adik, Tuhan minta supaya kita harus hidup rukun kepada saudara kita sendiri, ya. Lalu karena Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, akhirnya mereka punya rencana jahat, yaitu Yusuf dibuang ke dalam sumur, kemudian Yusuf dijual. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini bahwa ada sifat yang tidak baik, ada juga sifat yang baik. Nah, sifat yang tidak baik itu yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf, yaitu mereka punya sifat iri, sifat benci, mereka tidak mau bicara dengan Yusuf, bahkan mereka mempunyai rencana yang jahat. Nah, adik-adik, sifat iri dan benci itu boleh enggak ya? Pasti tidak boleh. Tuhan tidak menginginkan adik-adik mempunyai sifat yang iri dan benci terhadap saudara sendiri. Nah, lalu sifat iri dan benci ini tidak boleh ditiru oleh adik-adik. Nah, sifat yang baik itu dilakukan oleh Yusuf, yaitu walaupun Yusuf dibenci, walaupun saudara-saudaranya iri kepada Yusuf, tapi mereka tetap sayang kepada saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tetap sayang kepada saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, dia juga berani berkata benar, yaitu apa yang dia alami, apa yang saudara-saudaranya lakukan, dia berkata kepada ayahnya bahwa saudara-saudaranya berbuat jahat kepada dia. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus hidup rukun terhadap saudara. Kita harus saling menyayangi dan juga tidak boleh meniru sifat yang jelek, yaitu sifat iri,
sifat benci, atau apalagi sifat yang tidak baik, yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjadi anak yang taat kepada firman Tuhan, supaya kita disayang oleh Tuhan. Amin. Adik-adik, sebagai respon daripada firman Tuhan, kita mau mendengar adik-adik dari sektor Sion akan menyanyikan pujian yang berjudul Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah adik-adik tadi kan sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana ceritanya? Bagus kan? Nah hari ini KGB mau ngajak adik-adik untuk memberikan persembahan. Sebagai tanda ucapan syukur adik-adik. Jangan lupa ya persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Lalu diberikan ke mama papa untuk diantarkan ke gereja. Sambil persembahan dijalankan kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar kiranya Tuhan mengajarkan kami semua agar kami menjadi anak yang baik, anak yang mau hidup rukun dengan saudara-saudara kami, dan juga mau berani berkata benar. Dan kami tidak mau menjadi iri kepada saudara kami, apalagi membenci mereka. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk adik-adik yang belum sekolah. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan.
Yang sudah sekolah Tuhan berikan roh kepintaran agar mereka dapat belajar dengan baik dan mereka menjadi sukses di masa depan. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka, Tuhan beri kesehatan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, semua menteri dan semua aparat negara agar mereka dapat melakukan tugas kewajiban mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GPB Irene. Tuhan berkati pendeta kami, pendeta Ina dan keluarga, pendeta Ibu Ana dan keluarga, dan semua presbiter dan semua pelkat yang ada di GPB Irene, agar mereka dapat melakukan pelayanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami ini agar kami dapat pergunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan, khususnya di gereja kami. Tuhan Yesus, ampuni salah dosa kami, Tuhan mendengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, KGB punya pengumuman. Yang pertama, ibadah minggu pelayanan anak tetap berjalan setiap minggunya lewat streaming, yaitu lewat YouTube dan Facebook. Jangan lupa mengikutinya ya. Yang kedua, tetap ikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, dan jangan keluar rumah. Yang ketiga, bulan Desember nanti kita akan ada kegiatan Santa Claus Coming Home. Untuk info lebih lanjut, adik-adik bisa melihat setelah ibadah ini. Nah, adik-adik, kita telah berada di akhir ibadah, kita akan menerima berkat. Sebelumnya kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Kidung Ceria 248, Jangan Kita Takut. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu, berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut mengakui kesalahan, jangan berusaha untuk membenarkan diri, itu berharga di mata Tuhan Yesus, juga di mata sesamamu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Adik-adik, kita akhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita mau terima berkat. Semua tutup mata, tundukkan kepala. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai adik-adik mulai saat ini terus kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih.